Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang melihat garis akhir dari depan. Dan orang yang tidak punya visi itu seperti orang berjalan di atas treadmill yang kelihatannya sibuk tapi nggak kemana-mana. Kelihatan bergerak tapi tidak kemana-mana. Tetap ada di tempat. Kita nggak mau kita kehabisan energi, kehabisan uang, kehabisan pemikiran hanya untuk yang sia-sia. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada visi. Rupanya hidup bahagia ini bukan karena kita punya banyak harta. Hidup bahagia ini bukan karena kita punya pencapaian. Hidup bahagia ketika kita berpegang pada visi. Orang yang gak punya visi liar. Dalam bahasa Inggris mengerikan dikatakan when there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka seseorang jadi binasa. Hidup kita liar, brengsek, tidak ada gunanya karena kita tidak punya visi. Jadi penting di sini kita punya visi, because your vision always determine your future. Oke, kalau kita semua senang dengan sebuah judul, saya mau sampaikan dengan tema The Power of Vision. Karena bulan ini kita banyak sekali membahas tentang visi, tentang tujuan, tentang agenda Tuhan. Karena penting sekali untuk setiap anak muda punya visi. Kenapa? Karena visi ini gratis, tapi dia punya power sungguh luar biasa. Jadi saya paling gak setuju dengan orang-orang yang berjalan atau hidup tanpa punya visi. Sebab air selalu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Jadi kalau Anda gak punya visi, pasti akan cenderung turun ke bawah. Baik ekonomi, kesehatan, masa depan, ataupun kualitas. Itu sebabnya penting mulai dari sekarang, saudara mulai bisa punya visi. Karena 75% penduduk Indonesia, rakyat di Indonesia tidak punya visi. Berjalan sesuai flowing saja, mengikuti yang ada di depan saja. Dan saya mau setiap saudara menjadi pemimpin, menjadi anak muda yang punya visi. Sadar atau tidak sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini punya tujuan. LCD projector diciptakan punya tujuan. Mikrofon yang saya pegang diciptakan punya tujuan untuk memperkeras suara. Kalau nggak ada mikrofon ini, saya ngomong akan lebih keras, dan saudara di belakang pun nggak akan mendengarkan suara saya. Thank God dengan adanya mikrofon ini membuat suara saya bisa cukup baik untuk menyampaikan, dan saudara yang di belakang pun bisa mendengarkan dengan sangat baik. Bayangkan kalau manusia saja menciptakan segala sesuatu punya tujuan, apalagi Tuhan menciptakan saudara. Gak mungkin saudara ada di planet ini kecelakaan hanya karena mungkin orang tua kita lagi hubungan suami istri, tiba-tiba sudah muncul begitu saja. Lu bayangkan, dari 1 juta sperma yang keluar cuma saudara 1. Berarti saudara punya 999.000 saudara kembar mati semua. Saudara yang ada berarti saudara punya tujuan ada di planet ini. Nah, kalau saudara punya tujuan, betapa dahsyat ya yang saudara akan raih nanti ke depan. Nah, visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang melihat garis akhir dari depan. Sama seperti kita main jigsaw puzzle, potongan puzzle kecil yang berantakan. Itu kita gak akan pernah bisa susun dengan sangat baik kalau kita gak pernah tahu gambar akhirnya dulu. Karena kita tahu gambar akhir, maka dengan mudah kita akan menyusunnya sampai jadi. Sama halnya kenapa jadi anak muda gampang down, gampang kecewa, gampang mundur. Karena kita gak pernah tahu tujuan akhir hidupmu. Kalau sudah tahu tujuan akhir hidupmu, maka tantangan seberat apapun sudah gak akan pernah mundur. Bayangkan, kalau cita-cita sudah jadi presiden, mau ulangan nilai 5, kita perbaiki. Tahun depan harus 7. Untuk jadi presiden gak perlu pinter-pinter banget. Kita punya presiden, semuanya gak terlalu pinter-pinter banget kok.
Tapi mereka adalah orang yang punya mental pemenang. Yang diomongin orang, diledekin orang, gak mudah emosi. Kalau saudara jadi anak muda yang sebentar di komen langsung emosional, gak mungkin Anda jadi presiden. Gak mungkin Anda jadi orang famous. Karena akan haters sudah banyak sekali. Tapi kalau saudara punya cita-cita presiden, menjadi YouTuber, pasti saudara akan kejar apapun rintangannya. Dan orang yang tidak punya visi itu seperti orang berjalan di atas treadmill yang kelihatannya sibuk tapi nggak kemana-mana, kelihatan bergerak tapi tidak kemana-mana, tetap ada di tempat. Kita nggak mau kita kehabisan energi, kehabisan uang, kehabisan bahkan juga pemikiran hanya untuk yang sia-sia. Jadi penting di sini kita punya visi, because your vision always determine your future. Si Anda menentukan masa depan Anda. Visi Anda besar, masa depan Anda besar. Visi Anda kecil, masa depan Anda kecil. Visi Anda bulat, masa depan Anda bulat. Visi Anda tajam, masa depan tajam. Tidak ada visi, tidak ada masa depan. Coba tanyakan sama dirimu, apa visi hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Coba pikirin. Istri saya pernah berkata begini, komplain sama Tuhan, kalau wali aja diciptakan tahu tujuannya, sendok garpu diciptakan tahu tujuan, masakah aku diciptakan tidak tujuan? Yang saya perlu lakukan getol, tanya sama Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki, ada yang jadi otak. Masing-masing saling membutuhkan. Ketika dikumpulkan, wow, jadi sempurna. Amsal 29:18, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada visi. Rupanya hidup bahagia ini bukan karena kita punya banyak harta. Hidup bahagia ini bukan karena kita punya pencapaian. Hidup bahagia ketika kita berpegang pada visi. Orang yang gak punya visi, liar. Dalam bahasa Inggris mengerikan, dikatakan when there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka seseorang jadi binasa. Hidup kita liar, brengsek, tidak ada gunanya, karena kita tidak punya visi. Orang yang punya visi selalu mau move on. Coba saudara gak punya visi, maka Anda akan bergaul sama siapa saja. Tapi kalau Anda punya visi, Anda gak akan membiarkan diri Anda bergaul sama orang-orang yang bikin Anda makin mundur. Sama hal, kalau Anda punya visi, maka Anda akan berpacaran dengan orang-orang yang berkualitas. Bukan cuma yang seiman, tapi sepadan. Yang bisa mendorong visi mimpimu jadi kenyataan. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka pacaran dengan orang yang salah, justru menghancurkan visi hidupnya. Yang tadinya melayani begitu berapi-api, tapi akhirnya jadi mundur. Kalau Anda punya visi dalam studimu, Anda akan kerjakan studimu tepat pada waktu, gak akan molor-molor. Ujian sidang tepat waktu, karena Anda punya visi, gua harus selesai dalam waktu 3 tahun, gua harus selesai dalam waktu 4 tahun. Ada 3 makna dari visi yang saya mau bagikan. Yang pertama, visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu kita bayar. Yang pertama, visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu kita bayar. Visi besar, harganya besar. Visi kecil, harganya kecil. Dalam dunia bisnis, kita kenal dengan adanya kaidah high risk, high return. Artinya keuntungan besar, maka resiko besar. Tapi jangan khawatir. Roma pasal 8 dan 18. Kata Paulus, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
Penderitaan yang kau alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di depan kita. Wow, berarti semakin beratnya tantangan, semakin besarnya kemuliaan yang akan terjadi. Karena memang ini metodenya Tuhan. Matematika Tuhan, tidak ada kemuliaan tanpa mau direndahkan. Tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada sekarang ini tidak mau ditutup. Tadi ada seorang anak muda selesai ibadah berkata, saya udah persiapkan untuk melayani di satu gereja tapi saya ditolak. Jangan khawatir. Kamu ditolak di sana, Tuhan buka pintu yang lebih banyak lagi, lebih besar. Kalau pintu yang ada ini gak ditutup, kamu gak akan pernah lihat pintu yang besar. Tahukah saudara, saya ini punya latar belakang seorang pemimpin pujian. Saya gak punya visi untuk jadi seorang pengkhotbah. Tapi semua orang udah tahu bahwa suaramu pas-pasan. Gak mungkin bisa jadi lebih daripada yang ada sekarang itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pemimpin rohani saya tutup pintu, tidak jadwal saya, tidak izinkan saya melayani lagi di persekusi. Dan dia suruh saya untuk belajar Alkitab. Karena tempatmu bukan di mimpi pujian. Padahal kalau saya mimpi pujian, wow, kurang apa? Karena memang modal semangat aja sih. Kalau kurang banyak, kurang suara, ya, cuma modal semangat aja. Orang kadang-kadang kalau semangat menutupi kekurangan gitu. Makanya jangan letoy-letoy, kelihatan kekurangan. Tapi untung Tuhan belokin. Kenapa? Karena kalau saya main pujian 3 kali suara habis. Karena nyanyi itu butuh power, pita suara yang kuat. Dan kalau saya khotbah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali gak habis-habis. Karena khotbah gak berteriak-teriak. Saya bersyukur hari itu pemimpin saya tutup pintu untuk saya move ke the next level dari seorang pembicara. Bukan berarti pembicara jauh lebih better daripada seorang pemimpin pujian, tapi memang saya nggak punya kapasitas ditarik lagi jadi seorang pembicara. Dan apa yang terjadi? Saya berbayar harga. Karena tujuan saya menjadi seorang pembicara sebagai seorang gembala, saya berbayar harga. Ngulang dari bawah, start lagi dari nol. Saya latihan berbicara, belajar merenung. Saya kumpul dengan para pembicara. Saya foto dengan semua pembicara. Semua tukang pembicara. Saya bergaul sama dia. Saya pajang foto-foto saya dengan semua pembicara. Dan akhirnya saya sekarang jadi pembicara. Ada harga yang perlu dibayar. Saya dengerin khotbah mereka. Saya coba tanya diskusi sama mereka. Saudara, jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu malunya setengah menit, pinternya seumur hidup. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda punya visi menjadi seorang keuangan, Anda perlu belajar dari orang yang berhasil dalam keuangan. Kalau Anda punya visi menjadi seorang businessman, Anda perlu belajar dari seorang businessman. Kalau Anda pengen jadi seorang pemain bola, belajar dari seorang yang hebat main bola. Kalau Anda pengen jadi seorang pemain tenis, belajar sama mereka yang jago main tenis. Kalau mau jadi seorang pemain keyboard, belajar dari seorang main keyboard, bayar harga. Undang idol, bayarin dia makan. Tanya, kamu bisa keyboard bagaimana ceritanya? Apa yang kamu lakukan hari-hari? Ada harga. Kamu mau keluar waktu, mau keluar uang, dan mau latihan. Gak ada orang sukses tanpa harga yang berbayar. Bahkan bukan cuma itu, proses pun kuat. Anda mau jadi orang, dipakai di bangsa-bangsa. Tapi Anda gak mau dipermalukan di tengah bangsa-bangsa. Gak mungkin. Kalau Anda punya visi untuk menjadi seorang pemimpin di kampus, Anda akan mengalami problem satu kampus. Kalau Anda punya visi untuk jadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, pasti Anda punya proses di perusahaan itu. Jadi jangan lari dari proses. Kurang apa dengan Yusuf? Di usia 17 tahun, dia dapat visi akan jadi pemimpin atas keluarganya. Begitu dia dapat visi, dapat jadi pemimpin, apa yang terjadi?
sebaliknya yang dia terima. Bukannya jadi pemimpin, tapi justru saudara-saudara membencinya. Saudara-saudara membuangnya. Saudara-saudara menjualnya. Saudara-saudaranya kemudian berusaha membunuhnya. Bahkan waktu dia bekerja jadi seorang budak, dia dicoba digoda sama seorang bernama istri Potifar. Lalu kemudian difitnah. Bahkan dia berbuat baik di penjara pun, dia diabaikan. Setelah waktu Daud diurapi jadi raja, Daud tidak langsung jadi raja. Proses 13 tahun berjalan. Ayub bisa dapat pemulihan hartanya 2 kali lipat. Proses 30 tahun mengalami borok, kehilangan anak, jatuh miskin. Tapi mereka adalah orang-orang yang gak kecewa dengan keadaan. Saudara, jadi orang jangan pernah kecewa kalau orang tegur kamu, melukai kamu, marahin kamu. Karena orang-orang berkualitas adalah orang-orang yang tahan banting. Kalau sudah jadi orang yang tahan banting, Anda gak cocok untuk jadi seorang pemimpin. Yang kedua, makna daripada visi. Orang yang tidak punya visi akan cenderung kembali ke masa lalu. Orang yang gak punya visi akan kembali kepada masa lalunya. Karena orang yang punya visi itu mau move on, mau maju, mau meninggalkan pahit dan kekecewaan. Tapi orang yang gak punya visi, dia berputar pada porsi yang sama. Dia masih ngomongin orang yang sama. Dia masih jatuh bangun di dosa yang sama. Coba cross check. Apakah selama ini kamu masih terikat di tempat yang sama atau tidak? Kalau kamu punya visi, pasti kamu tinggalkan ikatan kamu, belenggu kamu, kebodohan kamu. Harusnya ada growing, ada pertumbuhan, ada perubahan. Saya teringat ketika Petrus nyangkal Yesus 3 kali, kemudian ayam berkokok. Apa yang dilakukan sama Petrus? Karena dia lihat bahwa gurunya disalib. Dia kembali ke masa lalunya, menjadi seorang nelayan yang notabene 3,5 tahun yang lalu dia sudah tinggalkan. Padahal dia udah biasa melayani orang. Dia kembali lagi menjadi seorang nelayan. Dan apa yang terjadi? Termasuk dengan Yohanes, termasuk dengan Andreas, termasuk dengan murid-murid yang lain. Karena gurunya sudah mati, kelihatannya udah gak ada visi lagi. Dia kembali lagi pada masa lalunya. Puji Tuhan, Yesus menyadarkan Petrus dan memelekkan mata Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Di situ Petrus sadar bahwa aku bukan seorang nelayan, tapi aku penjala jiwa-jiwa. Saudara, saya rindu setiap saudara ini bisa move on untuk meninggalkan semua yang masih saudara simpan, sembunyikan, rasa pahit, kekecewaan, dengki. Untuk kau bisa bergerak maju. Ada tanda-tanda kehidupan. Contoh, kalau Anda tahu bahwa Anda pergi ke Bali, saudara pegang tiket ke Bali, pasti Anda nggak mungkin stay di rumah terus. Walaupun Anda punya jadwal ke Bali di tanggal 21, 22 Januari, Anda pasti udah ninggalin rumah. Anda pasti udah packing barang. Anda udah persiapkan segala sesuatu, kamera, semua, baterai, power bank, dan lain sebagainya. Dan Anda udah meninggalkan rumah dan sudah ada di bandara. Begitu boarding 1 jam sebelumnya, Anda udah siap di tempat. Dan kemudian Anda ada di Bali. Kalau Anda nggak punya visi, Anda tetap di rumah. Sama halnya, mari kamu mau jadi apa 1 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 5 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 10 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 15 tahun ke depan? Kamu lihat, kalau pacaranmu begini terus, masih bermain-main dalam dosa,
Kamu lihat 5 tahun ke depan, bisa nggak tambah baik? Kalau kamu lihat bahwa pergaulanmu ini terus, tidak selalu mendorong kamu untuk berkembang, kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang terjadi? Kalau Anda tahu Anda nggak mau seperti yang kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, putuskan untuk move on. Saya punya teman baik di Australia. Kita full time sama-sama. Kita pelayanan sama-sama. Satu gereja. Kita bahkan selalu rekreasi sama-sama. Bahkan kalau kita retreat camp, maunya kita bersama-sama satu tempat tidur, satu kamar. Maksud saya, satu kamar. Lalu kemudian dia move kembali ke Indonesia. Dia tinggalkan Australia. Dia kecewa sama pemimpinnya. Dia kepahitan sama pemimpin gembalanya. Saya bilang, udah move on, kamu ampuni. Kemudian saya pulang ke Indonesia, ketemu lagi sama dia. Dia masih ngomongin gembalanya, keburukan gembalanya, kejelekan gembalanya. Lalu kemudian saya ketemu lagi tahun depan, dia masih jelekin gembalanya. Dia masih belum move on dan kepahitan sama gembalanya. Kemudian saya bilang begini, kalau saya terus-terusan sama kamu gak pernah ngomong untuk meninggalkan, untuk tidak lagi ngomongin gembala kamu, gimana saya bisa move on ke depan? Saya seperti dipegangin. Saya seperti ditarik sama kamu. Lalu kemudian saya putuskan untuk tidak lagi bergaul sama dia. Dan apa yang terjadi? Kita mulai daripada tegang terus, lebih baik saya lepasin dia. Saya lepasin dia, sudah tahu, saya lari lebih cepat dari sebelumnya, saya lompat lebih tinggi dari sebelumnya, saya justru lebih berkembang jauh. Dan dia berkata begini, kamu mulai sombong. Saya bilang, saya bukan sombong. Saya udah kasih tahu kamu berkali-kali untuk move on, tapi kamu gak move on. Tapi gara-gara kamu gak mau move on, saya setiap kali ketemu kamu masih ngomongin yang lalu-lalu. Daripada saya sakit hati sama gembala saya sudah ampuni, saya sudah selesai sama dia, saya lebih baik lepasin kamu supaya saya move. Apa yang menghalangi kamu maju? Itu yang kamu perlu tinggalin. Bedanya mimpi sama visi. Mimpi itu pasif, visi itu aktif. Mimpi itu tidur, dapat penglihatan. Tapi visi itu kamu merealisasikan dari apa yang kamu lihat. Kamu berimajinasi. Ini dia. Imajinasi artinya alat untuk kita traveling ke masa depan. Kita mulai imajinasi untuk bisa traveling ke depan. Karena segala sesuatu yang diciptakan hari ini adalah hasil daripada imajinasi. Kentong ini hasil daripada imajinasi. Mikrofon ini hasil imajinasi. Tulisan positif Bayar TV hasil imajinasi. Ibu Heni Kristianus. Dan akhirnya jadi maju. Dan saya tahu, semua yang dijadikan dari hasil imajinasi harganya lebih mahal daripada bahan baku. Kalau Anda tahu yang namanya jembatan, rumah, gedung, itu hasil dari sebuah imajinasi seseorang, di mana buat satu pohon jadi jembatan, satu pohon jadi gedung. Kalau pohonnya aja harganya murah, tapi gara-gara udah jadi gedung, udah jadi jembatan, jadi mahal. Saya mau saudara bisa traveling di otak saudara untuk berimajinasi secara liar untuk perencanaan masa depan, pekerjaanmu, studi. Sudah tahu, setiap kali saya siapkan firman, saya perlu traveling berimajinasi untuk membuat khotbah ini bisa disampaikan dan dipaparkan dengan mudah dimengerti. Karena hanya cuma mengupas ayat tanpa bisa diaplikasikan, diimajinasikan, digambarkan, maka sulit orang bisa mengerti. Saya rindu setiap saudara pakai otak, bukan untuk mikirin negatif, tapi pakai otak untuk mikirin semua yang berkualitas. Renungkanlah
semua yang baik yang sedap didengar sebut bajikan yang mulia, maka masa depanmu mulia dan disebut kebajikan. Yang ketiga, yang terakhir, makna daripada visi ini menarik. Visi yang dari Tuhan selalu lebih besar dari kemampuan kita dan lebih panjang dari usia kita. Visi yang dari Tuhan selalu lebih besar dari kemampuan kita dan lebih panjang dari usia kita. Kenapa? Karena visi nggak bisa dikerjakan sendirian, harus bersama-sama. Kita juga harus mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkannya. Bayangkan, yang dapat visi tentang keturunan bintang di langit dan pasir lautan siapa? Abraham. Tapi dalam hidup Abraham cuma bisa lihat satu bintang dan satu pasir. Tapi bersyukur karena Abraham mementor Ishak, Ishak mementor Yakub, akhirnya Yakub menjadi 12 suku Israel, sekarang jadi kenyataan. Yang dapat visi untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan masuk tanah perjanjian adalah Musa. Tapi Musa cuma mampu sampai di perjalanan, tidak mampu sampai di tanah perjanjian. Bersyukur Musa mementor Yosua yang muda. Akhirnya ketika dia tidak bisa masuk dalam perjanjian, tongkat estafetnya diserahkan kepada Yosua. Dan bangsa Israel bisa menikmati tanah perjanjian. Seandainya Musa nggak mempersiapkan Yosua, maka bangsa Israel nggak nyampe tanah perjanjian. Berikutnya, yang dapat visi untuk menjadi berkat buat seluruh dunia, keselamatan buat seluruh dunia, ada Tuhan Yesus. Tapi Yesus cuma ada di daerah tanah Palestina, cuma ada di Israel. Bersyukur Yesus memuridkan 12 rasul. Dan 12 rasul ini agar visi yang jadi kenyataan. Di mana Petrus bisa pergi ke Roma, lalu Matius bisa pergi ke Yunani, kemudian Thomas bisa pergi ke India, lalu kemudian Bartolomeus bisa pergi ke tempat-tempat lain. Akhirnya Injil bisa sampai di Indonesia. Kalau Yesus tidak memuridkan 12 rasul-rasul, Injil cuma ada sampai di tanah Palestina. Tahukah saudara bahwa visi yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu perlu meneruskan kepada orang yang lebih muda, kepada teman-temanmu, bahkan kepada anak-anakmu nanti. Makanya manusia sehat dia punya 3 jenis orang. Yang pertama, manusia sehat dia punya orang tua. Gak punya orang tua gak sehat. Yang kedua, manusia yang sehat dia punya teman. Gak punya teman gak sehat. Yang ketiga, manusia yang sehat dia punya keturunan. Gak punya keturunan gak sehat. Sama, kalau kita mau sehat secara rohani, kita harus punya pemimpin rohani yang bisa memberikan direction, correction, yang bisa terus mensupport kita, baik secara dana maupun secara pemikiran. Lalu yang kedua, manusia yang sehat secara rohani, kita harus punya teman. Di youth inilah kita sama-sama punya teman saling menjaga. So tahu, zaman dulu itu kalau perang harus minimal 2-2. Makanya Yesus mengutus murid 2-2. Kenapa? Karena waktu perang mereka pakai baju zirah. Baju zirah itu baju besi. Memang kalau ditembak dari depan dia nggak mempan karena ada besi. Apalagi dia punya perisai, punya pedang. Jadi agak sulit menyerang dari depan. Tapi kelemahan baju zirah di belakangnya bolong. Kenapa? Kalau dia tertutup juga, agak sulit dia mengayunkan dia punya pedang ataupun mengayunkan dia punya perisai. Makanya bolong. Dia harus merapat dengan temannya, saling backup, punggung-memunggung. Sehingga ketika musuh serang di belakang, teman yang di belakang tangkis. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara jalan kemana-mana sendiri. Ketika Anda diserang di belakang, gak ada yang tahu. Ketika kamu ada di bibir jurang, kamu gak tahu. Ada begitu banyak orang-orang hebat jatuh. Kenapa? Karena eksklusif, tidak mau bersahabat. Tapi mereka bersahabat
terhindar dari yang namanya kejatuhan. Dan manusia sehat dia punya anak rohani. Kenapa? Dengan kamu punya anak rohani, dengan kamu ikut di komsel, kamu suatu kali jadi pemimpin. Dengan kamu nanti menikah, kamu suatu kali jadi orang tua. Di mana dalam anak kamu jadi teladan buat dia. Kamu harus bisa mementor orang itu. Kamu bisa jadikan orang itu berhasil juga. Bukan cuma sukses, tapi jadi sukses. Membuat orang-orang di sekitarmu berhasil. Saya tahu bahwa gereja Impact Community Indonesia bukan cuma Henry Kristen. Kalau kita udah usia tua, siapa yang lanjutkan lagi? Ini gereja. Kalau bukan kalian yang muda, di tangan pengharapan. Kalau kami nggak mempersiapkan anak-anak tangan pengharapan, siapa yang melanjutkan yayasan ini? Berhenti yayasan ini, nggak lagi nolong Indonesia. Itu sebabnya kami sedang mempersiapkan anak-anak di sekolah asrama untuk menggantikan kami. Dan kita harus besar hati untuk mempercayakan tongkat estafet sama mereka. Kalau saya nggak mempercayakan Pastor Felix mengembalakan anak muda, nggak pernah saya lihat potensinya dia keluar. Pastor Felix kalau nggak mempercayakan Mr. Philippus main drum, hari ini dia cuma jadi jemaat. Dan Mr. Felix masih main drum, kemudian khotbah lagi di depan. Dan diut inilah kalian dimentor sama orang-orang berkualitas, supaya Anda jadi orang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, bukan jadi anak-anak yang bikin malu. Saya rindu setiap saudara punya visi yang jelas, dan saudara jadi orang yang kuat menghadapi tantangan, dan Anda tidak move back kembali kepada masa lalunya, dan bahkan saudara jadi orang-orang yang bisa memberikan visi saudara, kemampuan saudara kepada orang-orang di sekitar saudara, sehingga melahirkan orang-orang berkualitas seperti saudara. Itu yang namanya sukses. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.